Tapi kalau ilmu dan ketakwaan tidak ada dalam kehidupan seseorang, sungguh tidak akan berguna keberadaan orang itu. Kalau tidak ada keduanya ini, demi Allah, kata Sayyidina Ali, gak mungkin berguna hidup kalian itu. Kita belajar satu bahasan ini, itu jauh lebih bagus, lebih utama, lebih afdol dibandingkan sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai sebagian pembahasan tentang besarnya fadilah Allah, agungnya karunia Allah bagi thalibul ilmi, bagi pelajar, bagi santri. Bahkan sedemikian besarnya fadilah Allah bagi seorang yang berilmu, sampai-sampai jika dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, perbandingannya sangat jauh sekali lebih tinggi derajatnya mereka yang berilmu. Malaikat pun sampai memberikan respek, hormat, dan sangat mencintai sekaligus mendoakan orang yang sedang belajar. Kita teruskan pembahasan hadis itu. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, dari Abi Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, dzukira li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani, disebutkan li Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani, siapa? Dua orang. Jadi Rasulullah disebutkan tentang dua hal, dua orang. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, abidun, ialah seorang ahli ibadah. Wal akharu, dan yang lainnya, yang kedua, alimun, seorang yang alim. Jadi Rasulullah disebutkan dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu orang yang berilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, fadlul alimi, adapun keutamaan orang yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah. Adapun keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, kata Rasulullah, kafadli, seperti keutamaan saya, kata Rasul, ala adnakum, dibandingkan orang-orang yang di bawah kalian. Maksudnya Rasulullah tentu berbicara kepada para sahabat. Para sahabat tentu derajatnya sangat mulia. Nah, orang-orang yang derajatnya di bawahnya para sahabat adalah para tabi'in. Perbandingan antara Rasulullah dengan para sahabat saja itu sudah sangat jauh sekali. Perhatikan, perbandingan antara Rasulullah dengan para sahabat
itu jauh sekali. Para sahabat sangat memuliakan Rasulullah. Para sahabat sangat mengagungkan Rasulullah. Para sahabat memberikan kedudukan yang sangat mulia untuk Rasulullah. Apalagi dibandingkan dengan diri para sahabat. Nah, Rasulullah membandingkan sedemikian jauhnya derajat Rasulullah dengan para sahabat, itu masih belum pas sebagai perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Tolong dicatat, ahli ibadah. Bukan orang sembarangan ya. Apalagi orang awam. Apalagi orang yang ahli maksiat. Apalagi orang yang jarang beribadah. Jadi perbandingannya itu antara orang yang alim dengan yang ahli ibadah. Dan itu jauh sekali. Kata Rasulullah, seperti perbandingan saya dengan orang-orang di bawah kalian, wahai para sahabat. Jarak kemuliaan antara para sahabat dengan Rasulullah sangat jauh. Ini masih kurang sebagai perbandingan antara orang yang alim dengan yang ahli ibadah. Apa artinya? Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu. Yang mengakui kemuliaan orang yang berilmu itu langsung Rasulullah. Rasulullah yang menegaskan. Rasulullah. Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa malaikat juga itu tunduk. Malaikat sangat menghormati orang yang berilmu. Maka penjelasan-penjelasan seperti ini, apa masih kurang bagi kita, bagi para santri, bagi para penuntut ilmu? Apa ini masih kurang untuk kita jadikan sebagai motivasi? Untuk kita jadikan motivasi, pendorong, serta semangat untuk semakin giat, untuk semakin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Gak ada istilahnya penegasan dari Rasulullah. Orang yang sangat kaya, yang berharta tidak, tapi orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu ini bukan didapat dengan cara bim salabim. Bukan didapat dengan cara keturunan. Orang tuanya alim, otomatis anaknya alim. Tidak. Ilmu itu harus diusahakan. Tidak bisa bim salabim. Kalau berharta mungkin orang tuanya sudah kaya, warisannya banyak. Kalian anak tunggal, sangat mungkin hartanya akan diturunkan ke kalian sebagai warisan. Tapi kalau ilmu tidak ada namanya warisan ilmu. Ilmu itu harus diusahakan, nak. Harus diusahakan. Jangan kalian membanggakan nasab orang tua saya. Jangan kalian membanggakan harta orang tua saya. Itu orang tua kalian. Lah kalian kalau mau menjadi orang yang mulia, kalau mau jadi orang yang terhormat, minimal menurut Rasulullah. Kalau kita memang sangat mencintai Rasulullah, maka buktikan keseriusan kita untuk menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma.
Ilmu yang semakin mengenalkan kita pada Allah. Ilmu yang semakin membuat kita takut kepada Allah. Ilmu yang semakin membuat kita menjauhkan segala apa-apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Karena ternyata banyak juga orang yang berilmu, tapi ilmunya itu tidak membuatnya semakin takut kepada Allah, justru jadi tameng dan semakin berani melanggar aturan-aturan agama. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini. Jadi ketika Rasulullah disebutkan dua macam orang, yang satu ahli ibadah, yang satu orang yang berilmu. Rasulullah tegaskan, fadlul alimi 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Tidak cukup itu. Rasulullah melanjutkan sabda beliau, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, wa ahlus samawati wal aradin, dan para penduduk-penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlata fi hujriha, bahkan semut fi hujriha, di lubangnya. Semut, kata Rasulullah, semut yang di lubangnya itu, wahattal huta, bahkan sampai ikan, di sini ikan hiu yang ada di dasar laut. Mereka semua itu, Allah, para malaikat, penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan sampai semut, kemudian ikan di lautan dan di air, di sungai juga, mereka semua itu la yusalluna, sungguh yusalluna, berdoa. Siapa mereka? Berdoa untuk siapa? Ala muallimin nasil khaira, kepada orang yang mengajarkan sesama. Ala muallimin nasi al khaira, kepada orang yang mengajarkan orang lain. Mengajarkan apa? Al khaira, pada kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah sedemikian mulianya orang yang mengajarkan orang lain untuk kebaikan. Semut yang ada di tembok, bahkan yang di lubangnya, ikan yang ada di laut, Allah, malaikat, semua penduduk langit dan bumi, kata Rasulullah, mereka semuanya berdoa untuk para pengajar-pengajar kebaikan. Saking mulianya orang yang berilmu. Jadi sangat-sangat dirugikan. Sangat rugi kalau kalian sebagai thalibil ilmi tidak menjadikan hadis-hadis, kisah-kisah tentang kemuliaan berilmu ini sebagai motivasi. Tulis yang besar kalian. Mau jadi apa saya kalau tidak jadi orang yang alim? Bagaimana masa depan saya kalau saya tidak berilmu? Jadikan itu motivasi, jadikan itu cambuk. Kalau teman saya sudah pinter, saya kok masih bodoh. Iri kalian gak apa-apa. Iri dalam hal kebaikan boleh. Nangis kalian. Nangis kalian. Kenapa kok teman saya sudah pinter, saya kok masih belum tahu apa-apa. Nangis ke Allah. Sambil lalu belajar.
Sayyidina Ali bersumpah. Sayyidina Ali itu dikenal sebagai babul ilmi. Sayyidina Ali disebut sebagai babul ilmi. Gudang ilmunya adalah Rasulullah. Sayyidina Ali bersumpah begini. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa fa illam yakuna la'tibara lidhatihi. Kehidupan seorang pemuda itu wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Ali, bil ilmi wattuqa, akan berguna, akan bermanfaat jika dia memiliki ilmu dan dia bertakwa. Fa illam yakuna, tapi kalau ilmu dan ketakwaan tidak ada dalam kehidupan seseorang, la tibaro lidzatihi, sungguh tidak akan berguna keberadaan orang itu. Akan menambah barisan orang-orang yang bodoh, akan menambah barisan orang-orang yang awam. Kalian jangan sampai punya cita-cita, hidup apa adanya saja. Jangan. Kalian harus bertekad mulai sekarang ini. Usia-usia dini seperti kalian ini, waktunya untuk dibakar semangatnya. Dibakar semangat kalian. Harus jadi orang yang berilmu. Harus jadi orang yang alim. Harus jadi seorang hafid. Hafidoh. Ahli ilmu Al-Quran. Kalau tidak seperti itu, nak, kasihan orang tua kalian yang repot, orang tua kalian yang bersusah payah cari uang untuk biaya kalian. Kalian itu adalah aset orang tua. Kalian adalah aset orang tua. Orang tuanya nggak mikirin punya tabungan atau tidak, punya investasi atau tidak, enggak. Yang diutamakan orang tua kalian bagaimana menjadikan kalian sebagai orang yang berguna. Agar bisa berguna dalam kehidupan ini, Sayyidina Ali tadi bersumpah, harus dengan ilmu dan takwa. Kalau tidak ada keduanya ini, demi Allah, kata Sayyidina Ali, gak mungkin berguna hidup kalian itu. Tidak mungkin. Allahumma sholli ala Muhammad. Di malam yang penuh berkah ini, di masjid yang sangat mulia ini, dan di majlis thalabul ilmi ini, saya berdoa mudah-mudahan kalian semua menjadi orang-orang yang alim. Kalian menjadi orang-orang yang berguna. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Min Allahumma amin. Kita teruskan. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda, li kepadaku. Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la antaghdua fatu'allima. Wahai Abu Dzar, sungguh kamu berangkat, kamu pergi, fatu'allima, kemudian kamu mengajarkan ayatan, satu ayat, min kitabillahi, dari Al-Quran. Kamu berangkat untuk mengajarkan satu ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya begini, khairun, itu lebih baik, laka, bagi kamu, min antusolliya, dibandingkan kamu melaksanakan sholat, mi'ata rok'atin,
sebanyak 100 rakaat. Subhanallah. Ngajarin satu ayat Al-Quran, satu ayat saja, tidak usah banyak-banyak, satu ayat, baik cara bacanya, kemudian maknanya, tafsirannya, mengajarkan satu ayat saja, itu lebih baik bagi kamu wahai Abu Dzar dibandingkan kamu sholat sampai 100 rakaat sekalipun. Lihat. Jadi kita ngaji seperti ini. Kita ngaji seperti ini. Ngaji ayat-ayat Al-Quran, ngaji hadis-hadis Nabi. Itu jauh lebih baik daripada kita sholat sampai 100 rakaat. Kita sholat sampai nanti waktunya sahur umpamanya. Lebih baik ngaji meskipun sebentar, maksimal 1 jam. Ini bukan katanya Zulfan, tapi ini katanya Rasul. Kalian yakin? Wajib yakin kita. Sedemikian mulianya orang yang menuntut ilmu. Wala anta kedua, dan sungguh kamu berangkat fatu'allima, kamu mengajarkan baban, pada satu bab, minal ilmi, dari ilmu pengetahuan. Wala anta kedua fatu'allima baban minal ilmi, dan kamu berangkat untuk mengajarkan satu pembahasan, satu bab dari ilmu, umila biha, baik ilmu itu diamalkan, awalam yukmal, atau ilmu itu belum diamalkan, belum waktunya mengamalkan itu umpamanya. Sekarang kita bicara tentang bab nikah. Ya kalian masih belum mengamalkan bab nikah. Ya itu. Baik ilmu itu yang bisa langsung diamalkan atau tidak umpamanya. Yang demikian itu khairun, lebih baik laka bagi kamu min antusollia alfa rokaatin. Itu lebih baik bagi kamu dibandingkan sholat 1000 rakaat. Kalau yang tadi cuman ngajarin satu ayat, itu lebih baik dibandingkan sholat 100 rakaat. Kalau ini mengajarkan satu pembahasan, sekarang kita belajar tentang fadlullah, adimu fadlillah fil ilmi. Nah itu kan satu bab, satu pembahasan. Kita belajar satu bahasan ini, itu jauh lebih bagus, lebih utama, lebih afdol dibandingkan sholat berapa rakaat? 1000 rakaat. Siapa yang mau sholat 1000 rakaat? Siap kalian sholat 1000 rakaat? Alhamdulillah. Ternyata duduk kita sambil belajar di sini. Duduk kita sambil belajar di sini untuk menambah ilmu pengetahuan itu lebih utama dibandingkan kita capek-capek sholat 1000. Alhamdulillah. Pun an Abi Umamah radhiyallahu an, dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, man, barang siapa, goda, yang berangkat siapa, man, ilal masjidi, ke masjid, la yuridu, yang tidak menginginkan siapa man, illa, kecuali, ayyata'allama khairan, untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Ini
Barang siapa yang berangkat ke masjid tidak untuk tujuan yang lain, tidak untuk hal yang lain, dia ke masjid cuman untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, cuman untuk belajar kebaikan atau mengajarkan satu kebaikan, yang seperti itu, karena maka ada lahu bagi ajri hajin, mendapatkan ganjaran seperti orang yang haji taman secara sempurna, hijjatuhu, apa hajinya, man. Orang yang melaksanakan haji dengan manasik yang sangat ruwet, dengan perjalanan haji yang capek, butuh biaya yang besar, itu belum tentu hajinya diterima. Itu belum tentu hajinya tercatat sebagai haji yang sempurna. Tapi kita niat dari kamar menuju ke masjid untuk belajar atau mengajar, itu sudah mendapatkan ganjaran seperti orang yang melaksanakan haji, hajinya itu diterima secara sempurna. Subhanallah. Lagi-lagi ini kemuliaan orang yang belajar dan orang yang mengajar. An Safwan bin Assalil Muradi, dari Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Safwan bin Assal, ataitu, aku telah mendatangi, ataitu, aku telah mendatangi Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan adapun Rasul, muttaqiun fil masjidi, muttaqiun, duduk bersandar siapa Rasul, fil masjidi, di dalam masjid, duduk bersandar, ala burdin, duduk di atas kain atau lemek Nabi, lahu ahmar, duduk di atas kain atau lemek Nabi yang berwarna merah, persis seperti taplak meja. Taplak mejanya warna merah. Saya yakin ini yang menyetir, yang naruh ini sudah disetir, langsung dapat masukkan warna merah sekarang. Karena bahasannya Rasulullah sedang pakai selimut yang warna merah. Alhamdulillah. Fakultu, maka aku bertanya, lahu, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sesungguhnya aku, jitu, telah datang, siapa aku, atlubul ilma, bertujuan menuntut ilmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini datang untuk menuntut ilmu. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, marhaban bitalibil ilmi, marhaban, selamat datang, bitalibil ilmi, wahai penuntut ilmu. Perhatikan, di dalam bahasa Arab itu selamat datang ada ahlan wa sahlan, ada marhaban. Kalau yang biasa itu ahlan wa sahlan. Kalau Ramadan kita sebut dengan bukan ahlan wa sahlan Ramadan, tapi
marhaban. Semakin tinggi derajat seseorang, maka menggunakan marhaban. Semakin tinggi kedudukan sang tamu, kita bukan bilang ahlan wa sahlan. Kalau ahlan wa sahlan itu untuk teman, untuk kerabat, ahlan wa sahlan, ta'al. Tapi Rasulullah menyambutnya itu bukan dengan kalimat ahlan wa sahlan, menggunakan marhaban. Rasulullah menggunakan kalimat marhaban sebagai tahniah, ucapan selamat datang kepada orang yang menuntut. Padahal orang itu nggak ketahuan, dia cuma bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang ke sini untuk menuntut ilmu. Masya Allah, marhaban ya talibal ilmi, marhaban ya talibal ilmi. Ini. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, talibul ilmi, adapun orang yang menuntut ilmu itu, la tahuffu, sungguh meletakkan atau mengibaskan hu, bagi penuntut ilmu atau kepada penuntut ilmu, al malaikatu, siapa para malaikat, watudhillu, dan menaungi, watudhillu, dan menaungi siapa malaikat, hu, kepada talibil ilmi. Menaungi dengan apa? Biajnihatiha, dengan sayap-sayapnya malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sekarang kita ini sedang ngaji. Sekarang kita ini menuntut ilmu. Rasulullah menyatakan, di atas kita ini ada sayap-sayap malaikat yang naungin kita. Kita ini dinaungin oleh sayap-sayap malaikat. Tapi tadi Gus Zulfan berangkat ke sini kok pakai payung, kan ada sayap malaikat. Oh lain. Jadi meskipun katanya dilindungi sayap malaikat, kalau hujan ya pakai payung. Ini sebagai pertanda sedemikian memuliakannya para malaikat untuk penuntut ilmu. Summa, kemudian, yarkabu, menunggang atau menaiki, ba'duha, siapa sebagian malaikat, ba'don, kepada sebagian yang lain, hatta, sehingga, ya belugu, sampai si malaikat as-sama ad-dunya, ke langit dunia, min hubbihi, dari saking min hubbihim, dari saking cintanya para malaikat, lima, untuk apa-apa, yatlubu, yang mencari siapa talibul ilmi. Lihat. Jadi malaikat, kita tahu malaikat itu jumlahnya tidak terhitung. Malaikat itu bertumpuk-tumpuk, tumpukannya itu sampai tembus ke langit bumi, ke langit dunia. Ini. Kenapa? Saking cintanya kepada apa yang dituntut oleh penuntut ilmu. Maksudnya saking cintanya kepada ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi, qala, berkata siapa sahabat Abu Hurairah, sami'tu, telah mendengar siapa aku, sami'tu, telah mendengar siapa aku,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pada Rasulullah yaqulu bersabda. Siapa Nabi? Nabi bersabda, man jaa masjidi hada, man barang siapa, jaa yang telah datang, siapa man, masjidi pada masjidku hada ini, barang siapa yang datang ke masjidku ini, kata Rasulullah, lam ya'tihi, tidak datang siapa dia, illa kecuali li khairin, untuk tujuan kebaikan. Tujuan kebaikan itu apa? Ya ta'allamu, belajar siapa man, hu pada kebaikan, atau yu'allimu, mengajarkan siapa man, hu pada kebaikan. Barang siapa yang datang ke masjidku ini tidak untuk tujuan yang lain kecuali untuk kebaikan, baik dia itu belajar tentang kebaikan atau mengajarkan kebaikan, begitu maksudnya. Fahuwa maka adapun eman, fahuwa maka adapun eman yang datang ke masjid untuk kebaikan, baik mengajar atau belajar, orang itu biman zilatil mujahid, dia itu sama derajatnya, sama posisinya dengan al-mujahid, pejuang fisabilillah, di jalan Allah. Belajar, datang ke masjid untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, itu sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Wa man jaa li ghairi dzalik, wa man dan barang siapa, jaa yang datang, siapa man, li ghairi dzalik, untuk tujuan selain itu. Yang datang untuk tujuan selain menuntut ilmu, menuntut kebaikan, atau belajar kebaikan, atau mengajarkan kebaikan. Bukan itu tujuannya. Dia datang ke masjid Rasulullah bukan untuk belajar atau bukan untuk ngajar. Fahuwa maka adapun eman, bimanzilatir rajul, seperti berkedudukan seperti seseorang, yang duru, yang melihat siapa rojul, ila mata ghairi, melihat pada harta orang lain. Jadi kalau datang ke masjid tidak untuk belajar atau tidak untuk mengajar, seperti orang yang datang tapi dia melihat hartanya orang lain. Dia cuma bisa wih, wih, wih. Cuman bisa keheranan. Makanya niatkan kapan dan di mana saja, kita niatkan selalu mencari ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man barang siapa, jaa yang datang, hu kepada man, al mautu apa kematian, wahwa dan adapun eman, yatlubul ilma padahal sedang menuntut ilmu. Barang siapa yang sedang menuntut ilmu kemudian dia mati di tengah-tengah saat dia belajar, di tengah-tengah menuntut ilmu, kemudian dia wafat. Barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian di tengah-tengah dia menuntut ilmu, wafat.
Fabainahu wa bainan nabiyyin. Fabainahu, maka di antara orang yang mati karena di tengah-tengah menuntut ilmu itu, antara orang tersebut, wa bainan nabiyyin, dan di antara para nabi-nabi, perhatikan, di antara para nabi-nabi, darajatun wahidatun, selisihnya cuma 1 derajat. Saking mulianya orang yang mati saat menuntut ilmu, dia sudah hampir menyamai derajatnya para nabi. Derajatnya para nabi sangat mulia sekali. Orang yang menuntut ilmu kemudian dia mati saat menuntut ilmu, maka derajatnya itu hampir menyamai derajat para nabi. Selisih 1 derajat. Subhanallah. Fabainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidatun fil jannah. Cuma selisih 1 derajat nanti di surga. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, manjaa, barang siapa, jaa yang datang hu kepada man. Apanya yang datang? Ajaluhu, apa ajalnya man. Barang siapa yang sampai ajal, artinya datang ajalnya, wa huwa yatlubul ilma, padahal dia sedang menuntut ilmu. Karena ada bainahu, antara man, wa bainal anbiya, dan di antara para nabi-nabi, darajatun wahidatun, apa 1 derajat, darajatun nubuwati, yakni derajatnya kenabian. Hampir sampai pada derajat kenabian. Derajat kenabian ini jauh lebih tinggi dibandingkan derajatnya syuhada. Jauh lebih tinggi dari derajatnya as-siddiq. Apalagi cuman solihin pada umumnya. Saking tingginya derajat orang yang sedang menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ulama ummati, adapun ulama-ulamanya umatku, adapun para ulama umatku, ka'ambiya ibani Israel, derajat mereka seperti halnya nabi-nabinya Bani Israel. Nabi-nabi semua derajatnya tinggi. Baik nabi-nabi dari kalangan Bani Israel atau nabi-nabi lainnya. Itu anak-anakku sekalian rahimakumullah. Sedemikian tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Rasulullah banyak sekali menggambarkan bagaimana kemuliaan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadikan hal ini sebagai motivasi buat kalian. Kalian berpeluang menjadi orang yang derajatnya sangat tinggi dengan ilmu. Wahai santri Al-Munawariyah, kalian adalah orang-orang yang mulia. Kalian saat ini sedang menuntut ilmu. Kalian berada di satu posisi, bahkan para malaikat pun itu hormat kepada kalian. Para malaikat, binatang-binatang, semua penduduk langit dan penduduk bumi itu mendoakan kalian. Mereka semuanya mendoakan kalian. Tinggal bagaimana kalian bisa serius. Kalian tidak main-main dalam menuntut ilmu. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah. Saya katakan kemarin, selesaikan satu jenjang kalian.
Dimanapun namanya menuntut ilmu pasti tidak enak, tidak sesuai dengan bayangan kita. Yang enak itu adalah bisikan setan agar kalian tidak sampai menjadi orang yang berilmu, agar kalian cuman bisa masuk golongan orang yang awam, orang yang bodoh. Setan tidak mau umat Islam menjadi pintar, menjadi alim. Tidak mau. Bagi setan lebih mudah menggoda ahli ibadah daripada menggoda orang yang alim. Lebih mudah menggoda orang yang sedang ibadah tapi tidak alim daripada orang yang alim meskipun dia sedang tidur. Setan lebih takut orang yang alim meskipun tidur daripada orang yang sedang beribadah tapi tidak berilmu. Jadi kalau ada bisikan-bisikan, oh enak begini, ngapain capek-capek kamu? Sudahlah biasa-biasa saja ngaji. Sudahlah belajarnya biasa-biasa saja. Digoda. Karena semakin tinggi derajat yang disiapkan oleh Allah untuk kalian, godaan setan pasti akan semakin besar. Itu yang harus dipegang. Karenanya sekali lagi, mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah menggampangkan segala urusan kita. Allah memudahkan rezeki kedua orang tua kita. Dan kalian bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian. Kalian bisa menjadi anak-anak solihin dan solehah. Al-Fatihah.